Pemirsa, Richard Eliezer akan menyampaikan nota pembelaan atas tuntutan 12 tahun penjara dari jaksa penuntut umum dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Meski kecewa karena perannya membongkar rekayasa Sambo dikesampingkan jaksa, Richard Eliezer masih berharap mendapatkan keadilan dari majelis hakim. Selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Richard Eliezer tampak kecewa usai mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta hakim menjatuhkan pidana 12 tahun penjara kepadanya. Jaksa dinilai telah mengesampingkan perannya sebagai justice kolaborator di kasus Sambo. Namun Kejaksaan Agung menilai tuntutan 12 tahun penjara kepada Eliezer sudah sesuai dengan keadilan. Pertama, Eliezer merupakan klaster pelaku yang mengeksekusi korban. Kedua, rekomendasi Justice Collaborator LPSK sudah terakomodasi dalam tuntutan jaksa. Rekomendasi ini kami hargai dan kami akomodir dalam surat tuntutan. Sehingga Baradae ini mendapatkan keringanan hukuman daripada pelaku utama, yaitu Ferdi Sambo. Nah itu loh, sehingga sangat jauh jaraknya. Ferdi Sambo kita berikan tuntutan umur hidup, sedangkan Baradae di sini kita berikan tuntutan 12 tahun. Nah, itu sudah hal yang meringankan. Kenapa? Karena termasuk saksi yang kooperatif. Saksi yang membuka, saksi yang berkata jujur kita anggap dalam satu persidangan dan konsisten memberikan persidangan. Kalau seandainya dia tidak melakukan itu, kita samakan mungkin tuntutannya dengan Ferdi Sambo. Kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, berharap hakim akan memberikan keadilan terhadap Eliezer dalam vonisnya nanti. Saat ini tim kuasa hukum sedang menyusun pembelaan yang akan disampaikan Eliezer di persidangan Rabu 25 Januari 2023. Kami akan memberikan nota pembelaan yang terbaik untuk adik kami ini, Richard Eliezer. Agar kedepannya tidak terjadi seperti ini lagi. Kesewenang-wenangan antara kelas atas dan kelas bawah yang dianggap bisa dikorbankan begitu saja, bahwa proses persidangan belum selesai. Kita tunggu nanti sampai pada putusan. Bang, di akhir saya mau tutup ya, bahwa kami berharap hakim sebagai wakil Tuhan bisa menerapkan keadilan bagi Richard Eliezer. Tuntutan Eliezer menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum. Sejumlah ahli menggunakan pasal 51 yang menyatakan seorang yang melakukan perbuatan karena diperintah oleh orang lain tidak bisa dipidana. Sementara pandangan lainnya, seorang pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator dalam kasus pembunuhan berencana tidak bisa mendapatkan keringanan hukuman. Dari Jakarta, Tim Liputan MCN. Pemirsa, tuntutan 12 tahun penjara terhadap Richard Eliezer dianggap kejaksaan sebagai tuntutan yang tepat mengingat peran Richard Eliezer sebagai eksekutor penembakan Yosua. Namun jaksa lupa bahwa tanpa Richard Eliezer bisa jadi kasus kematian Yosua akan tertutup dan selamanya menjadi misteri. Apa saja fokus nota pembelaan yang akan disampaikan pihak Richard Eliezer? Saya akan membahasnya bersama dengan penasihat hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, Wakil Ketua LPSK Susi Lanintias, dan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat malam Bang Roni, Ibu Susi, dan Bang Jamin. Selamat malam. Selamat malam. Oke, Bang Roni, besok Richard akan menghadapi sidang pledoi. Apakah sudah rampung pembelaan-pembelaan yang disiapkan untuk Richard? Iya Mbak Sylvia, sudah rampung untuk nota pembelaan yang besok akan kami bacakan. Jadi kami sudah 1 minggu ini kami fokus untuk penyusunan pledoi dan alhamdulillah puji Tuhan sudah selesai Mbak Sylvia. Jadi kami sudah siap untuk membacakan pada besok. Bang Roni tadi mendengar apa isi pledoi dari terdakwa Kuat, Ricky dan juga Ferdi Sambo. Apakah tanggapan atas pledoi mereka itu juga akan dimasukkan dalam pledoi Icat? Iya, kalau mengikuti bahwa yang disampaikan hanya keterangan Richard Eliezer sendiri, saya pikir publik sudah mengetahui ya, bahwa keterangan Richard Eliezer ini tidak berdiri sendiri. Bahwa ini keterangan Richard Eliezer ini
bersesuaian dengan keterangan-keterangan saksi yang lainnya, ahli ataupun petunjuk. Jadi Richard Eliezer ini tidak berdiri sendiri. Dan nanti juga pun fakta-fakta persidangan yang nanti kita sampaikan. Yang menarik tadi dari pledoi yang disampaikan terkait dengan 8 selongsong peluru Richard Eliezer. Padahal fakta persidangan adalah peluru sisa Richard Eliezer itu ada 12. Jadi kalau Glock 17 diisi 17 pun tahu, ini kita ikuti ya, isi 17, padahal faktanya dia tidak mengisi full. Itu pun kalau dia ngisi 17, kalau sisa 12 berarti kan dia mengeluarkan 5 tembakan. Tetapi di fakta bahwa ada sisa 12, berarti kan ini tidak nyambung kalau mereka sampaikan bahwa ada 8 selongsong. Ini yang kita ulang-ulang Mbak Sylvia untuk mengingatkan lagi bahwa ini yang menggambarkan bahwa TKP-nya rusak. Terus kemudian dari ahli-ahli yang dihadirkan seperti ahli balistik, itu sudah kita tanyakan waktu di persidangan, menerima barang bukti itu kapan? Itu menerima barang bukti itu bukan pas tanggal 8, itu 2 hari, 3 hari setelah kejadian. Ini supaya apa Mbak Sylvia? Untuk menggambarkan bahwa ini TKP rusak gitu loh. Tetapi yang kita tidak bantah bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Richard Eliezer itu benar apa adanya. Dia menembak, kemudian di dada, di badan. Tetapi yang di kepala itu bukan dia nembak, itu adalah Ferdy Sambo yang nembak. Nah, itu disampaikan itu karena Bang apa? Rodi, terkait dengan itu saya akan putarkan kembali ya pernyataan dari penasihat hukum Ferdy Sambo yang menyatakan bahwa yang menembak kepala Yosua adalah Richard Eliezer. Kita simak bersama. Richard Eliezer Pudiang Lumiu menggunakan Glock 17 seri MPY 851 menembak berkali-kali ke tubuh korban Yosua Huta Barat mengenai dada dan beberapa bagian tubuh lainnya yang akhirnya merobohkan dan membunuh korban Yosua Huta Barat. Setelah roboh, Richard Eliezer Pudiang Lumiu menembak bagian kepala belakang korban Yosua Huta Barat. Tembakan berkali-kali yang dilakukan oleh Richard membuktikan yang bersangkutan memiliki niat untuk menghabisi korban Yosua Huta Barat. Kalaupun kalimat hajar cat dimaknai sebagai perintah menembak, maka menembak tidak pula harus serta-merta dimaknai sebagai perintah membunuh, sebab menembak bisa dilakukan sekedar untuk melumpuhkan, bukan mematikan. Sepertinya baru pertama kali kita dengar dari penasihat hukum Ferdy Sambo, Richard lah yang menembak kepala Yosua. Bagaimana jawaban Anda, Bang Rodi? Jadi fakta persidangan Mbak Sylvia kita sudah tanyakan kepada ahli balistik, di mana ahli balistik menyampaikan bahwa peluru yang ada di badan identik dengan pistol Glock milik Richard Eliezer, tetapi yang di kepala tidak. Kemudian kita tanyakan kenapa? Karena tidak ada perbandingan dengan senjata yang lain. Ini yang kami sudah sampaikan di awal-awal bahwa diduga senjata milik Ferdy Sambo itu dihilangkan atau disembunyikan karena tidak pernah muncul senjata Glock tersebut. Yang diserahkan Glock tersebut bukan identik dengan yang ada di kepala. Itu yang pertama. Kedua, yang menjawab tadi yang disampaikan bahwa kami ada saksi juga ahli yang menyampaikan dari Inavis terkait dengan jarak tembak berdiri Ferdy Sambo. Itu ada juga di situ. Jadi pertama bersesuaian dengan balistik, ahli balistik, kedua bersesuaian dengan ahli Inavis. Itu juga menyampaikan bersesuaian dengan keterangan Richard Eliezer bahwa yang menembak di kepala itu adalah Ferdy Sambo. Jadi bukan keterangan berdiri sendiri Mbak Sylvia. Kemudian juga bersesuaian dengan keterangan dari Kuat Maruf yang menyampaikan bahwa dia takut karena bapak nengok-nengok di ke belakang, takutnya dia ditembak. Dia melihat bapak maju ke depan. Ini bersesuaian juga dengan keterangan Ricky Rizal yang menyampaikan bahwa Ferdy Sambo maju ke depan. Ya, seperti itu Mbak Sylvia. Jadi tidak berdiri sendiri. Itu kita bantah. Oke, Ibu Susi dari LPSK katanya sudah berkoordinasi ya dengan penasihat hukum Richard untuk menyisipkan rekomendasi JC dari Richard Eliezer untuk disampaikan dalam pledoi besok. Apakah strategi ini akan mempan kali ini untuk bisa meyakinkan hakim akan peran Richard sebagai JC, Bu Susi? Ya, harapan kami sih besar ya supaya status Richard, rekomendasi kita terhadap status Richard sebagai justice kolaborator itu diterima yang pertama. Yang kedua termasuk juga penghargaan yang diberikan kepada JC berdasarkan peraturan perundang-undangan ya, yang salah satunya adalah keringanan penjatuhan hukuman. Nah itu yang kami harapannya besar ya melalui pledoi ini nanti dibaca oleh majelis hakim sehingga menjadi bahan
dari majelis hakim untuk memutuskan kasus ini, memutuskan pidana bagi Richard Eliezer. Mhm. Oke, Bu Susi, selama tuntutan dari jaksa itu dibacakan, selama itu pula perdebatan akan status JC dari Richard Eliezer ini kita sering dengar ya, menjadi perdebatan hangat di publik. Sebetulnya Anda melihat dengan tuntutan 12 tahun, apakah ini berarti sangat mendiskreditkan peran Richard Eliezer yang selama ini sudah bekerja sama untuk membongkar, memudahkan tugas jaksa untuk membongkar kematian Yosua? Iya, saya rasa juga begitu karena rekomendasi LPSK berkaitan dengan keringanan penjatuhan hukuman itu kan di dalam penjelasan pasal 10A ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan ada 3 macam. Yang pertama, 3 macam pidana ya, hukum atau hukuman ya. Yang pertama adalah berkaitan pidana bersyarat atau pidana dan kemudian pidana bersyarat khusus, pidana percobaan atau atau pidana yang paling ringan di antara para terdakwa. Jadi kami itulah keringanan yang bisa dijatuhkan, hukum keringanan pidana yang bisa dijatuhkan kepada seorang JC. Nah itu penghargaan. Nah, kami juga melihat bahwa Richard ini dari awal, coba kalau Richard nggak mengaku dari awal, kasus ini kan pasti belum ada juntrungannya ya, kasus ini belum tentu ada penuntutan pidana terkait dengan kasus ini. Maka kami berharap memang ada itu ya. Dan yang kedua, takutnya ini presiden buruk gitu ya. Ke depan nggak ada yang mau jadi JC dengan tuntutan yang sangat tinggi, dan nanti malah kalau pidana hukuman ini ya, vonis hakimnya tinggi juga. Waduh, ini kami juga agak agak kecewa gitu kalau memang terjadi seperti itu, karena ya ke depan nggak ada yang mau jadi JC, maka banyak kasus yang nggak akan terungkap. Baik, Bang Jamin, apakah besok menurut Anda pihak dari Richard ini harus fokus mengedepankan peran Richard sebagai JC untuk bisa meyakinkan hakim menurunkan atau meringankan vonis Richard? Ya, Mbak Sylvia, jadi saya kira yang perlu diperjuangkan Bang Roni dan teman-teman itu tentunya terkait dengan kedudukan Richard Eliezer yang mendapatkan perintah dari atasan ya, berdasarkan pasal 48 dan pasal 51. Itu ya tentu nanti akan dijabarkan apakah dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai suatu perbuatan ya, apakah mens reanya ada sama dia atau sama orang lain. Yang kedua ya tentu terkait dengan disparitas ya hukuman antara Richard Eliezer sebagai GC dan juga dengan para pembantu yang melakukan tindak pidana lainnya ya, yang 8 tahun tersebut. Tentunya ini menjadi satu hal yang perlu dipertimbangkan dan disampaikan ke majelis. Ternyata GC tersebut ya harusnya mendapatkan, tadi Bu Susi katakan, hukuman yang paling ringan ya, seandainya memang dalam konteks pembuktian di pasal 4851 tersebut hakim tidak merasa yakin, maka jatuhnya ke hukuman yang paling meringankan. Yang ketiga, tentu kita harus menjelaskan terkait dakwaan atau tuntutan terhadap Eliezer dan juga Ferdy Sambo ini berbeda. Karena kalau Ferdy Sambo itu kan ada 2 dakwaan kumulatif ya. Satu terkait tentang 340 ya dan 338 dan juga perintangan penyidikan ya di pasal 48 dan pasal 49 Undang-Undang ITE ya. Jadi kalaupun diakumulasikan itu memang hukumannya jauh lah dibandingkan dengan Richard Eliezer, karena Eliezer itu kan cuma 1 ya di pasal 340 dan 338. Jadi kalau dikatakan bahwasannya kami sudah memberikan GC, kalau nggak memberikan GC maka hukumnya lebih tinggi, kelihatannya kok nggak relevan ya, nggak apple to apple begitu. Harusnya kalau dibandingkan dengan setengahnya itu berarti harusnya setengahnya itu seumur hidup, harus setengahnya itu jauh di bawah 10 tahun begitu dalam konteks akumulatif ya, karena bentuknya itu kan biasanya kumulatif ya. Jadi menurut saya Mbak Sylvia, yang penting kita perhatikan dalam konteks ini, yang paling penting itu rasa keadilan masyarakat ya. Jadi hakim dalam memutuskan itu bukan semata-mata terkait dengan adanya kepastian hukum, tetapi terkait dengan keadilan masyarakat. Dan masyarakat itu terwakili oleh jaksa penuntut umum, harusnya ya, penuntut umum.
Nah, Baik. tapi realitanya kita lihat memang keadilan masyarakat melalui jaksa penuntut umum itu belum terakomodir. Ya mudah-mudahan nanti hakim dalam menilai keadilan masyarakat itu dalam pertimbangan putusannya dapat nyata gitu ya, bahwasannya sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang LPSK terpenuhi dan Richard Eliezer ini memang mendapatkan hak yang seharusnya diberikan kepada seorang justice kolaborator. Demikian, Oke. Mbak. Baik, Bang Roni, untuk bisa memperjuangkan hak dari Richard Eliezer sebagai JC, akan seperti apa sih nota pembelaan besok? Apakah akan ada kejutan dalam pledoi Icat besok? Saya pikir begini Mbak Sylvia, kami melihat bahwa hak dari Richard Eliezer sebagai justice collaborator di dalam proses persidangan itu sudah diberikan. Dari mana kita lihat? Pertama, penahanan dia ketika di pengadilan di persidangan itu terpisah dengan terdakwa yang lainnya. Yang pertama. Kedua, dia diberikan haknya dia ketika dimintain keterangan sebagai saksi itu dipisahkan dengan terdakwa yang lainnya. Daring kalau kita lihat ya di persidangan. Dan kemudian kita lihat bahwa hak dia sebagai justice collaborator sudah diberikan kepada majelis hakim ketika mengizinkan lembaga perlindungan saksi korban untuk tetap mendampingi Richard Eliezer. Jadi kami melihat itu, kami sudah mengapresiasi ya. Kami kan sudah memohon kepada majelis hakim, nanti selanjutnya adalah kami serahkan kepada majelis hakim. Kami menghormati. Halo, Bang Roni. Oke. Kita sudah ini kita hormati. Nanti di putusannya seperti apa kami berharap sekali sama majelis hakim bahwa status dia sebagai justice collaborator dikabulkan. Baik, oke. Bu Susi, kalau kita lihat dari awal memang treatment yang diberikan pengadilan ini kepada Richard sudah seperti treatment untuk JC ya, dengan berbagai keistimewaan yang diberikan kepada Richard. Bahkan hakim juga di awal mengatakan bahwa Richard lah yang membuka kotak Pandora. Apakah dengan beberapa rangkaian yang sudah peristiwa yang terjadi di pengadilan, Anda yakin kali ini hakim punya pendapat yang berbeda? Kalau jaksa melihat Richard sebagai pelaku utama, kemudian yang membongkar adalah keluarga Yosua, sebetulnya yang pertama bukannya Richard. Apakah Anda melihat hakim akan punya perspektif lain? Ya, semoga ya Mbak ya. Karena waktu jalannya persidangan juga JPU juga melakukan hal yang sama. Bahkan waktu dari awal pun ketika pemisahan jadwal persidangan, kemudian penuntutan yang di akhir dan sebagainya itu kan kami juga menilai seperti itu. Dan hakim pun dalam menyidangkan juga seperti itu. Nah, kami berharap memang hakim ini juga tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Jamin gitu ya, bahwa menjadi ini ya pertimbangan hakim jangan hanya kepastian hukum tapi rasa keadilan masyarakat. Ini juga yang kami rasakan gitu ya, karena juga banyak sekali masyarakat di luar sana itu yang banyak mendukung Richard. Ada yang WA ke LPSK, ada yang berkirim surat ke LPSK, ada yang menelpon, ada yang DM secara pribadi ke kami gitu ya. Jadi ini juga perlu dipertimbangkan, apalagi peran Richard itu kan ini ya signifikan sekali ya ketika di persidangan tuh banyak sekali keterangan-keterangan Richard yang mengungkap kasus ini dan bahkan berkesesuaian dengan alat bukti yang lain. Yang kedua bahkan terakhir juga menyampaikan ada bukti baru ya yang menerangkan berkaitan dengan perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh FS sama PC. Jadi menurut saya sudah tidak ada lagi keraguan terkait dengan peran Richard sebagai JC gitu, dan harapannya harusnya tidak ada lagi keraguan, harusnya itu bisa diberikan penghargaan begitu ya. Oke, Bu Susi, Bang Roni, terakhir saya akan berikan kesempatan kepada Bang Jamin ya. Bang Jamin, kita tahu kalau prinsip hakim lebih baik tidak menghukum orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Apakah menurut Anda pledoi ini akan membuat hakim ragu dengan peran dari masing-masing terdakwa sehingga pada akhirnya ini akan membuat hakim bimbang dalam memberikan vonisnya? Ya, tentu hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan keyakinannya dan juga berdasarkan dua alat bukti. Dalam putusan hakim harus dinyatakan bahwasannya telah nyata terbukti ya dengan yakin bahwasannya seseorang itu telah bersalah. Memang kalau tidak yakin dengan keraguan memang lebih baik melepaskan ya satu orang yang bersalah dari itu, harus dilihatkan itu ya daripada menghukumnya begitu. Nah,
perlu dicermati juga dalam putusan hakim ini dia bisa saja mempunyai pandangan sendiri. Jadi contohnya dia bisa mengambil keterangan yang disampaikan oleh penasihat hukum dalam pertimbangannya dan juga bisa mengambil sebagian keterangan dari jaksa penuntut umum. Jadi masing-masing pihak ini kan selalu berargumen berdasarkan fakta-fakta persidangan menurut sudut pandangnya masing-masing. Tapi hakim akan memutuskan sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing dengan keyakinannya, ya, dengan keyakinannya. Jadi walaupun sebenarnya fakta dalam persidangan tidak ditemukan, seperti tadi terkait dengan siapa pembunuh yang terakhir yang kedua menembak kepala, kalau hakim meyakini bahwasanya penembak adalah Ferdy Sambo berdasarkan dari circumstances evidence ya yang bisa ditemukan, maka keyakinan itu akan menjadi nyata bahwa memang dialah pembunuh. Jadi nggak perlu dinyatakan ada saksi yang 2 orang atau lebih menunjukkan kalau penembaknya di kepala itu harus Ferdy Sambo, harus senjatanya ada. Enggak. Berdasarkan keyakinan keterangan Richard Eliezer beserta dengan bukti-bukti lainnya yang saling bersesuaian, itu sudah cukup bagi hakim menyatakan seseorang telah terbukti melakukan penembakan itu. Begitu Mas Zilve. Jadi nggak harus ya dinyatakan sebagai suatu bukti yang kasat mata dilihat begitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Jamin Ginting atas analisanya dan juga Ibu Susi, Bang Roni, kita sama-sama menantikan ya bagaimana jalannya sidang pledoi besok. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.